Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasti Kusuma Waskita, NIM 1952111372. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang pengambilan keputusan dan manajemen sains. Poin pertama yaitu pengambilan keputusan. Pengertian pengambilan keputusan menurut Sondang P. Siagian yaitu pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan sistematis terhadap suatu permasalahan dengan mengumpulkan fakta-fakta dan data, penentuan yang matang dari alternatif yang dihadapi, dan pengambilan tindakan yang menurut perhitungan merupakan suatu tindakan yang paling tepat. Pengertian ini mengandung makna bahwa suatu permasalahan dilakukan penelusuran terlebih dahulu, sehingga diketahui dengan jelas pokok-pokok permasalahan atau bukan suatu permasalahan yang perlu dilakukan putusan atau pilihan. Sedangkan menurut Azhar Kasim berpendapat bahwa pengertian pengambilan keputusan adalah kegiatan-kegiatan yang meliputi perumusan masalah, pembahasan alternatif, dan penilaian serta pemilihan bagi penyelesaian permasalahan. Jenis-jenis pengambilan keputusan. Yang pertama, keputusan terprogram. Keputusan yang diambil berdasarkan kebiasaan, peraturan, atau prosedur tertentu. Setiap organisasi mempunyai kebijakan tertulis atau tidak tertulis yang mempermudah pengambilan keputusan dalam situasi yang berulang-ulang dengan membatasi atau meniadakan keputusan alternatif. Kedua, keputusan tidak terprogram. Keputusan untuk memecahkan masalah yang luar biasa atau masalah istimewa. Jika suatu masalah jarang sekali muncul sehingga tidak tercakup oleh suatu kebijakan atau sedemikian penting sehingga memerlukan perlakuan khusus, maka masalah tersebut harus ditangani dengan suatu keputusan tidak terprogram. Poin kedua yaitu manajemen sains. Di sini saya akan menjelaskan pengertian jenis-jenis teknik, metode, dan kegunaannya. Yang pertama, pengertian. Pengertian manajemen sains yaitu penerapan ilmiah yang menggunakan pendekatan ilmiah untuk memecahkan masalah. Manajemen dalam rangka membantu manajer untuk mengambil keputusan yang baik. Manajemen sains menggabungkan teknik orientasi matematika yang telah dikembangkan dalam lingkup manajemen sains atau diadaptasikan dari disiplin lain, seperti ilmu alam, matematika, statistik, dan teknik. Dapat dikatakan pula bahwa manajemen sains meliputi pendekatan logika pada pemecahan masalah yang dilakukan secara logis, konsisten, dan sistematis. Yang kedua, jenis-jenis teknik manajemen sains. Ada beberapa jenis-jenis teknik manajemen sains yaitu program linier matematik, teknik probabilistik, teknik persediaan, teknik jaringan, teknik linier, dan non-linier lainnya. Selanjutnya, langkah-langkah metode dalam manajemen sains. Yang pertama, melakukan observasi. Mengenali dan mempelajari masalah-masalah yang dialami organisasi atau perusahaan agar masalah tersebut dapat dikenali dan bisa diantisipasi sebelumnya. Yang kedua, mendefinisikan masalah. Masalah harus dapat didefinisikan dan dijabarkan dengan singkat, tepat, dan jelas. Visi dan misi perusahaan akan sangat membantu dalam mengetahui masalah yang sedang terjadi. Yang ketiga, membuat pemodelan. Suatu pemodelan secara manajemen sains yang tepat harus dibuat, yang merupakan penyajian ringkas untuk menggambarkan masalah yang sedang dihadapi. Keempat, menentukan solusi. Pemecahan masalah bisa dilakukan dengan program linier, probabilitas, dan teknik jaringan lainnya. Yang kelima, melakukan perhitungan untuk mendapatkan solusi. Ada kalanya satu model manajemen sains tidak memungkinkan mendapatkan solusi optimal, maka harus digunakan permodelan lainnya agar benar-benar mendapatkan hasil yang optimal. Berikutnya, kegunaan manajemen sains dalam pengambilan keputusan. Teknik manajemen sains memberikan informasi yang dapat membantu manajer dalam membuat keputusan. Dalam membuat keputusan yang pokok, manajer informasi yang diperoleh harus melengkapi informasi yang diperoleh dengan ahlian dan pengalamannya. Manajemen sains adalah proses yang terus-menerus. Umpan balik modal bisa memodifikasi model awal. Manajemen sains berperan yaitu dengan menerapkan pendekatan ilmiah
untuk memecahkan masalah-masalah manajemen di atas dalam rangka membantu manajer mengambil keputusan yang paling tepat. Poin ketiga yaitu contoh penerapan manajemen sains dalam pengambilan keputusan. Aplikasi ilmu manajemen, sistem pendukung keputusan untuk produksi kaleng aluminium di Kors. Valley Metal Container atau VMC. Perusahaan patungan antara Kors Brewing Company dan American National Can mengoperasikan fasilitas tunggal terbesar untuk produksi kaleng aluminium di dunia Golden, Colorado, pabrik yang mencakup 6 jalur produksi, memproduksi lebih dari 4 miliar kaleng per tahun untuk 7 label bir Kors yang diproduksi di pabrik Kors, Colorado, Virginia, dan Tennessee. Jadwal produksi mingguan brewery dapat diprediksi dan jika kaleng yang cukup tidak tersedia, jalur pengisian brewery dapat ditutup dengan biaya $65 per menit. Untuk mengatasi permintaan brewery variabel VMC, membangun persediaan kaleng untuk ketujuh label Kors selama musim dingin dan musim semi. Ketika permintaan bir lebih rendah untuk memenuhi permintaan yang lebih tinggi. Di musim panas, tiap lini produksi di pabrik produksi kaleng menghasilkan beberapa label. Dan ketika satu jalur dialihkan dari satu label ke label lainnya, terjadi perubahan label. Kaleng yang sudah jadi masuk ke inventaris jangka pendek atau dalam trailer, di mana mereka dikirim ke tempat pembuatan bir dalam sehari, atau dua jenis inventaris jangka panjang di mana kaleng disimpan di palet untuk pengiriman di masa mendatang. VMC mengembangkan DSS untuk menentukan jadwal produksi mingguan untuk kaleng yang akan memenuhi permintaan pembuatan bir sambil meminimalkan jumlah perubahan label yang mahal dan biaya inventaris terkait. DSS mencakup antar muka pengguna berbasis Excel untuk entry data. Spreadsheet Excel ditautkan ke model pemrograman linear yang mengembangkan jadwal produksi optimal yang meminimalkan biaya yang terkait dengan perubahan label sambil memenuhi permintaan. Format spreadsheet memungkinkan data untuk dimasukkan dan disesuaikan dengan mudah pada satu lembar kerja, dan jadwal produksi dikembangkan dalam lembar kerja yang lain. Jadwal produksi kemudian dilaporkan pada spreadsheet lain dan di format khusus yang dapat dilihat, dicetak, dan diedit oleh pengguna. Penghematan biaya dengan DSS ini rata-rata sekitar $3.000 per minggu dan penghematan tahunan lebih dari $160.000. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.